Oke, halo teman-teman. Hari ini saya mau nge-review Marin Nicasio 1. Jadi teman-teman, Marin Nicasio 1 ini adalah gravel paling murah dari Marin, 7.980.000 harga resminya. Tapi di pasaran mungkin teman-teman bisa dapat harga lebih dari itu ya, karena barangnya susah. Oke, hal pertama yang saya bahas adalah tentang frame-nya ya, dan foreknya sekaligus ya. Jadi frame-nya ini bahannya kromoli. Ada dua hal sih yang saya dapatkan ya ketika pakai sepeda ini. Yang pertama itu bobot. Ini ternyata walaupun kromoli tidak seberat yang saya bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi kenyamanan. Jadi memang kromoli ini katanya bahannya itu lebih lentur, sehingga dia bisa meredam goncangan. Dan memang sebelumnya saya pakai sepeda Hi-Ten dan sepeda Alloy itu lebih nyaman ini gitu, mungkin karena memang dia bisa meredam guncangan. Nah ini salah satu cirinya gravel ya teman-teman, dia eyelightnya banyak ya di sini. Kita bisa lihat ya, 1 2 3 ya, 4 sama 5 di belakang. Nah, ada juga di sini eyelightnya kan. Ini kalau di sini buat truk. Jadi kalau eyelight di sini ya kita bisa naruh botol itu banyak ya. Bisa 1, 2, 3 botol, 4, 5 botol. Atau misalnya bisa yang 3 ini buat botol, ini 2-nya buat perkakas gitu. Pokoknya mah ini multifungsi ya. Jadi memang bukan cuman untuk tempat botol aja. Bisa dipakai untuk penyimpanan yang lain ya, seperti perkakas. Oke, untuk selanjutnya yaitu saddle ya. Saddlenya ini dari Marin, Beyond Road Concept. Ini kalau aslinya sih lebih premium ya. Kalau kita lihat dari gambar sama aslinya lebih kelihatan lebih premium di kita lihat aslinya. Dan ini emang empuk, enak gitu ya, enak. Terus selanjutnya ke seat post. Nah, seat post ini dari Marin juga. Dia aluminium, dia 27,22 mm ukuran diameter seat postnya. Oke, untuk seat clamp ini juga dari Marin juga. Saya nggak tahu bahannya apa, mungkin aluminium, tapi dia tidak quick release ya, jadi harus dibuka pakai kunci L. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari wheelnya ya. Jadi rimnya ini dari aluminium alloy double wall, kemudian spoknya stainless steel. Hubnya itu aluminium alloy juga, dia 32 hole. Untuk ban luar dia pakai Apache Chief ukuran 700 x 30C wide base. Kemudian untuk disc brake nya dia masih menggunakan mechanical disc brake. Mereknya itu Promax Render R. Dia mechanical disc brake, jadi memang tidak terlalu pakem ya. Jadi untuk untuk rim sama brake sama ban tayarnya itu depan belakang itu ya sama lah ya kurang lebih. Selanjutnya untuk crankset ini brandnya dari FSA. Dia belum Holotech, dia masih bebek kotak. Terus untuk FD-nya pakai Claris 2 speed. Kemudian untuk ininya sebenarnya bukan bawaannya ya, aslinya itu plastik. Ini memang saya ganti jadi pedal plate Ricci. Selanjutnya untuk RD, dia brandnya dari Claris juga, mereknya Shimano Claris 8 speed. Kemudian untuk rantai KMC Z8. Terus untuk sprocket itu Sunrise 8 speed. Paling kecilnya 11, paling gedenya 32T. Oke, untuk selanjutnya dari drop barnya ya. Drop barnya itu brandnya Marin. Dia nge-flare, tidak terlalu besar flare outnya, cuman 12 derajat, tapi itu cukup oke lah ya. Itu flare. Terus kemudian dari sisi stem, dia Marin juga alloy. Saya nggak tahu sih berapa sentimeter, tapi memang tidak terlalu panjang ya. Which is ini enak gitu ya, jadi tidak terlalu reachnya tidak terlalu jauh gitu buat saya yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ini dari drifternya itu dari Claris.
yang sebelah kiri 2, sebelah kanan 8, jadi 2 kali 8 speed. Selanjutnya untuk kabel ini dari jack wire, lumayan lah ya. Terus untuk adjusternya dia dari Marine. Kemudian ini dari apa namanya, head tube ya. Head tube nya itu ada logonya Marine. Ini udah berubah sih ya, sebelumnya logonya tidak seperti ini yang tahun kemarin. Oke ya, itu kurang lebih reviewnya setelah saya pakai ini gitu ya. Saya kira yang apa ya, yang mengganjal gitu buat saya itu dari ban luar ya. Ban luarnya itu slick, jadi tidak ada kembangnya sama sekali gitu. Jadi memang kalau jalur gravel tanah yang basah itu apa, licin gitu, licin, jadi takutnya jatuh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi sprocketnya itu 8 speed 1132 gitu. Saya tinggal di Bandung Selatan, dimana Bandung Selatan ini tempatnya nanjak-nanjak ya, elevasinya lumayan. Nah ini menurut saya kurang ya, konfigurasi sprocket 1132 dengan crank 5034. Jadi ini kalau teman-teman punya ini, terus menurut saya ya, yang perlu di-upgrade itu ban luar ya, di-upgrade menjadi apa namanya, yang ada kembangnya gitu, jadi tidak terlalu licin. Itu yang pertama. Kedua, sprocket ya, sprocketnya itu harus dibikin lebih wide ya. Jadi misalnya ada kan yang 8 speed itu 1142 juga ada kan gitu. Cuma minusnya kalau kita ganti sprocket itu bobot sepeda akan bertambah, karena setahu saya kepingannya kan akan semakin besar. Dan setahu saya yang 8 speed 1142 itu di pasaran itu brand yang tidak, yang murah gitu. Jadi kemungkinan kepingan kasetnya itu sebagian besar itu bukan aluminium tapi besi, jadi akan menambah bobot kalau ditambah sprocket gitu dengan konfigurasi 8 speed. Terus kalau diganti ban itu juga ya dipertimbangkan juga ya teman-teman, jalur apa yang jalur terbesarnya aspal atau apa namanya, atau gravel gitu, atau tanah gitu ya kan. Kalau ini memang bagus buat di aspal gitu, masuk ke kampung-kampung yang ya bukan tanah kering masih bisa sih sebenarnya ini. Oke, sip.